Saat ini kita lagi mengadakan kegiatan muktamar at-tauhid, dan pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat emas, saya bisa bertemu dengan seorang yang sangat spesial sekali, Bapak Romo Henrico. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam. Beliau ini sangat fenomenal sekali. Beliau ini baru mualaf tahun 2020, dan apa yang menjadi hal yang istimewa bisa kita simak bersama-sama. Jadi supaya ini bisa kita jadikan pembelajaran bagi kita semua dan juga para calon-calon mualaf di sana, supaya tujuan kita ini apa? Supaya syiar Islam lebih berkembang lagi dan kita bisa menyelamatkan umat dari pemurtadan. Romo, saya ingin tahu sekali, kok bisa-bisanya Romo ini yang dulunya seorang pendeta dan tiba-tiba sekali memutuskan untuk menjadi mu'alaf, biar pemirsa kita bisa mengetahui latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita boleh berada di Wonosalam ya, di The Durian Park, di acara muktamar YPM at-tauhid. Jadi sebagai perkenalan, nama saya Henrico Winner. Setelah sahadat, Pak Kiai berikan saya nama Abdurrahman. Jadi Henrico Winner Abdurrahman Sitepu. Saya dari dulunya memang sering disapa Romo gitu ya, karena Romo itu kan artinya bapak gitu ya. Para ulama juga di Pulau Jawa ini semuanya dipanggil Romo, Romo Kiai gitu kan. Hanya orang Katolik. Iya, jadi jangan salah paham begitu kan, karena ada juga yang kemarin yang ada protes gitu. Nah, jadi saya sahadat itu 3 November 2020. Ya, jadi kalau mungkin seperti Pak Ustadz tadi tanyakan, kenapa ya kok bisa masuk Islam kan gitu ya. Sebenarnya kan kembali ya. Ya, jadi saya lebih kepada yang praktika, yang logikanya gitu. Jadi kalau soal Islam saya sudah lama ya, sudah lama kenal gitu. Jadi ketika doktrin ya Allah menjadi manusia itu, jadi hal yang mendasar sebenarnya itu gitu ya. Ya, karena kan Allah Tuhan itu kan sang pencipta, ya gitu. Jadi bagaimana mungkin ya yang dinamakan Allah Tuhan sang pencipta itu kok bisa jadi Tuhan lahir kan gitu ya. Jadi itulah hal yang mendasar. Berarti intinya kan bahwa la ilaha illallah gitu kan, tiada Tuhan selain Allah gitu. Bahwa Allah itu, Tuhan itu satu gitu. Nah, itu masih banyak sih yang lain gitu, tapi yang hal-hal yang mendasar itu dia gitu. Itu yang membuat saya sudah bulat berkeyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Apa dulu pernah jadi pendeta, Romo? Saya pendeta di Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Berapa tahun? Tahbisan 2011. Sebelum itu saya majelis di Gereja Batak Karo Protestan juga. Jadi di pelayanan gereja saya dari 2007. Jadi 2007 ke 2020 kurang lebih 13 tahunnya ya. Di daerah mana itu? Kalau dulu di majelisnya 2007 itu sampai 2009 atau 2010 itu di daerah Minas ya, di Riau. Oh, Riau. Ya, dan juga saya terakhir pendeta di Riau. Gitu. Apakah sebelumnya Romo melakukan kajian sendiri atau ada teman untuk diajak dialog, teman muslim misalnya? Dari awal-awal enggak ada gitu. Hanya saja ketika mau
syahadat itu ada beberapa waktu kita sharing ya ke beberapa kiai, beberapa ustadz gitu. Itu saja. Kalau ya selainnya otodidak. Oh, berarti Romo ini mempelajari sendiri, memperdalam Alkitab, ternyata semakin diperdalam, ternyata imannya bukan semakin kuat, ternyata semakin goncang. Ya, apa yang membuat iman goncang ini? Mungkin ada di ayat yang lebih membuat Romo yakin bahwa saya ini harus begini. Saya sampai sekarang juga beriman kepada yang namanya Yesus, ataupun ada yang menyebut sebagai Isa Al-Masih, karena apa yang disampaikan itu kan, apa yang diajarkan itu berupa keteladanan. Tauhid juga. Iya, tauhid gitu. Nah, jadi makanya kalaupun misalnya Ustadz tadi bilang apa membuat sepertinya tergoncang atau ya ketauhidan itu, ya bahwa Allah itu satu, esa. Nah, gitu. Jadi itu yang mendorong di dalam diri saya bahwa artinya orang bertanya begini, bagaimana dengan agama yang terdahulu Romo gitu. Oke, saya dulu berada di agama yang baik, pengajaran yang baik gitu. Nah, sekarang berada di dalam pengajaran yang baik, benar dan sempurna. Nah, begitu. Jadi ketika misalnya versi kita Muslim, ada orang yang masuk dari agama non Muslim masuk ke Muslim, itu kan mendapat hidayah. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa tidak perlu ada sepertinya dipersoalkan atau apa. Ya kalau memang dia mendapat hidayah, monggo silakan imani yang sudah diyakini itu. Nah, yang paling penting sekarang itu kan implementasinya. Nah, contohnya misalnya seperti saya. Sekarang saya sudah Muslim, sudah bersahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, implementasinya apa? Nah, seberapa besar manfaat diri saya sebagai Muslim di dalam agama Allah ini? Kan itu dia, implementasinya kan itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dipergunjingkan, diributkan. Jadi intinya itu kita tetap saling menghormati dengan teman-teman yang lama, saling menghormati bahkan terhadap saudara sendiri ya. Dan apa tanggapan saudara ini setelah Romo masuk Islam ini? Ya pastilah kaget kan, kaget. Cuman kan kita kan memang berada di negara yang demokrasi kan, dan bagi di keluarga kami juga itu ya demokrasi. Ya kalau memang itu sudah pilihan, ya jalani begitu. Baik Romo, ini sebagai teladan buat kita semua. Contohlah Romo ini setelah mempelajari Alkitab, ternyata beliau malah memilih agama yang paling sempurna. Dan buat teman-teman di sana yang masih mencari-cari, silakan Anda belajar agama Islam. Insya Allah Islam akan memberikan jawaban kepada saudara sekalian. Terima kasih Romo. Dan saat ini pesan terakhir, Romo sudah bergabung di At-Tauhid. Ya. Apa ini rencana Romo ke depan nih untuk Yayasan Lembaga Pembinaan Mualaf At-Tauhid di wilayah Romo nanti di Riau? Ya, kita sudah berjalan ya, sudah berjalan di bawah YPM At-Tauhid ini, khususnya di Riau dan juga ke Kabupaten Karo ada di Sumatera Utara. Sebagai itu tadi implementasi hidup Islam kita. Nah, kita sudah ada program yang berjalan sekarang ini, Pintar. Pintar apa itu? Pinjaman tanpa riba. Pinjaman tanpa riba. Jadi banyak saudara-saudara kita yang Muslim dan ada juga yang mualaf yang terjerat dengan pinjaman koperasi rentenir itu kan. Nah, berupa lintah darat gitu kan. Jadi kita bebaskan dari hutang-hutang mereka berupa pinjaman tanpa riba, dan ini bergulir terus ke umat yang lainnya, saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Nah gitu. Lalu kita sudah bergerak juga pembagian sebagai, ya memang niat saya 1000 Al-Quran untuk Tanah Karo. Nah jadi sudah kita bagikan 460. Jadi Al-Quran dan Iqra menyusul sisanya lagi.
kita bagikan. Jadi bagi saudara-saudara juga yang ingin membantu ya, kita terima Al-Qur'an yang ada terjemahan ya Ustadz ya. Ya, supaya bisa langsung bisa baca ya. Ini bantuannya ini kalau ada berupa duit apa punya nomor rekening? Ke yayasan saja. Langsung ya. Ya, saya Yayasan tidak ada pegang-pegang duit. Baik. Nah, jadi ke Yayasan At-Tauhid, silakan menghubungi ke Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, dan kita bergerak terus ya, kita bergerak terus karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Jadi di sisa hidup ini ya bermanfaat ya, berguna ya untuk agama Allah ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo atas kehadirannya, dan semoga Sama-sama, perjuangan Ustaz. ke depan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, demikian apa yang saya utarakan dari Romo supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Pesan saya yang sudah mualaf, pertahankan mualaf Anda, yang belum mualaf silakan Anda belajar Islam, jangan terkecoh dengan isu-isu yang memojokkan Islam. Yang jelas Anda buka hati, jangan keraskan hati. Semoga hidayah menjumpai Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi